Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Nah, pada video kali ini kita akan belajar pelajaran baru. Kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel ya. Nah, di video kali ini kita akan secara khusus belajar tentang perbedaan persamaan dan sistem persamaan. Jadi beda nih antara persamaan dan sistem persamaan. Kita juga akan belajar bagaimana cara menyelesaikan sebuah sistem persamaan dengan cara grafik. Oke, langsung aja ya. Nah, persamaan itu adalah suatu kalimat matematika dalam bentuk simbol aljabar untuk menunjukkan sesuatu yang sama, karena pasti ada sama dengannya di sini ya. Nah, seperti namanya, persamaan dua variabel itu pasti punya dua variabel ya, nilainya x dan y. Nah, dia mempunyai penyelesaian berupa garis lurus. Nah, ini contohnya, ini penyelesaiannya berupa garis lurus. Nah, di setiap titik, jadi kalau titik ini ya kita masukin ke dalam persamaan pasti memenuhi. Titik ini kalau kita masukkan ke dalam persamaan pasti memenuhi gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini contohnya adalah min x tambah 2y sama dengan 2. Ini kalau kita lihat, kalau x-nya itu adalah 0, nah kita masukin x-nya 0, y-nya itu adalah 1 gitu ya. Kalau y-nya adalah 0, itu x-nya adalah min 2. Kita coba ya, misalkan salah satu titiknya kita masukkan, misalkan titik A ini. Titik A ini di 2,2. Berarti kalau kita masukkan ke sini, x-nya itu 2, y-nya itu 2. Maka ini min 2 ditambah 2 kali 2 sama dengan 2. Min 2 ditambah 4 sama dengan 2. 2 sama dengan 2. Maka persamaan ini memenuhi dari titik ini memenuhi persamaan ini gitu ya, terletak pada persamaan ini. Nah, kira-kira seperti itu untuk persamaan. Jadi sebetulnya persamaan itu mirip sekali dengan persamaan garis gitu ya. Kalau kita belajar persamaan garis itu adalah persamaan dua variabel. Nah, contohnya, jadi kalau kita mau menyelesaikan persamaan linear itu sama seperti persamaan garis ya. Untuk menggambarkan grafik itu tentunya kita butuh titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Tapi bisa juga kita ditanya himpunan penyelesaian dari persamaannya. Misal kakak punya nih persamaan 2x ditambah y sama dengan 4. Carilah himpunan penyelesaiannya untuk x ini 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Berarti tinggal kita masukin aja nih kalau x-nya 1. Jadi kita pengen tahu nih kalau x-nya misalnya 1 gitu ya. Ini y-nya berapa gitu. Kalau x-nya 2 berapa? Kalau x-nya 3, x-nya 4, x-nya 5 berapa? Gimana caranya? Ya tinggal kita masukin aja. Contoh misalkan x1 gitu ya. Kalau kita masukkan berarti ini 2 dikali 1 ditambah y sama dengan 4. 2 tambah y sama dengan 4, maka y-nya adalah 2 gitu kira-kira. Kalau x-nya 2 gimana kak? Ya kita masukin aja nih. Berarti ini 2 dikali 2 gitu ya, ditambah y sama dengan 4. Maka y nanti sama dengan 0 nih. 4 dikurang 4, 0. Bagaimana dengan kalau x-nya 3 kak? Ya berarti tetap sama. Berarti kita masukkan. Berarti 2 dikali 3, kan x-nya yang diganti ya, diganti 3. Ditambah y sama dengan 4. Nah, ini 6 sama dengan ditambah y sama dengan 4, kita dapat y-nya adalah minus 2. Gitu, ini minus 2 gitu. Nanti kita dapat nih kalau kita hitung y-nya 4. Nah, kita coba hitung. Kalau y-nya 4, x-nya 4 ya. Berarti 2 dikali 4 tambah y sama dengan 4. 8 ditambah y sama dengan 4, maka dapat y-nya adalah minus 4 gitu ya. Terakhir adalah ini minus 4 adalah kalau x-nya 5. Nah, kalau x-nya 5 berarti kita tulis lagi nih. 2 dikali 5 ditambah y sama dengan 4. Berarti 10 ditambah y sama dengan 4. Dapat y-nya adalah minus 6. Maka kalau kita bilang himpunan penyelesaiannya, nah ini HP-nya, himpunan penyelesaian dari persamaan ini itu adalah tinggal kita pasang-pasangkan nih. 1,2 gitu ya. 2,0 terus 3, min 2. Terus kita punya 4, min 4. Terakhir kita punya 5, min 6. Jadi kalau ditanya himpunan penyelesaian, jangan lupa pakai tanda kurung dan pasangan-pasangan. Bagaimana kak kalau menggambar grafiknya? Oh ya berarti sama. Tinggal kita pilih dua titik di sini aja. Berarti misalkan 1 dan 2 itu di sini gitu ya. Kemudian 2 dan 0 itu di sini. Nah, ini tinggal kita tarik garis nih. Terus 2 dan 0, terus berapa tuh? 3 dan minus 2 gitu ya. Terus 4 dan min 4. 5 dan min 6 gitu. Nah, ini tinggal kita tarik. Ternyata dia membentuk suatu garis lurus. Nah, ini adalah grafik dari persamaan tersebut. Gimana kalau sekarang soalnya dibalik?
kita tahu grafiknya, disuruh cari persamaannya gitu ya. Gampang juga, cari persamaannya gampang nih. Ingat bagaimana kita mencari persamaan garis. Kita punya titik di sini, ya, titik di sini 0,8. Kita punya titik di sini 0,0 ya. Pilihannya adalah kita pakai rumus Y minus 1 per Y2 minus 1 sama dengan X min X1 per X2 dikurang X1. Boleh, atau kakak sudah pernah ajarkan cara cepatnya, yaitu Y per tambah X per sama dengan 1 ya. Y per apa nih kak? Kita lihat dia titik potong sumbu Y-nya apa? Oh 8, berarti Y per 8. X per apa kak? Titik potong sumbu X-nya apa? Oh 6, berarti X per 6 sama dengan 1 ya. Ini tinggal kita kali berapa supaya ininya hilang, atau kita samakan penyebut boleh. Ini kakak kalikan 24 supaya bisa hilang ya. Jadi ini Y per 8 dikali 24. Itu berarti ini Y per 8 dikali 24 ditambah X per 6 dikali 24 sama dengan 24. Ini boleh kita coret jadi 3, ini boleh coret jadi 4. Sehingga ternyata persamaannya adalah 3Y ditambah 4X sama dengan 24. Ini adalah persamaan dari grafik tersebut. Jadi kalau kita lihat ini sama seperti persamaan garis gitu ya. Nah itu adalah suatu persamaan. Kalau sistem persamaan, nah ini ya. Kalau sistem persamaan adalah kumpulan. Nah kalau karena sistem dia bilang kumpulan beberapa persamaan. Ya. Kalau dia 2 variabel pasti minimal dia punya 2 persamaan. Kalau dia 3 variabel minimal dia punya 3 buah persamaan. Ya, contohnya sebagai berikut nih. Kakak punya 2 persamaan gitu ya. Ini kakak sebut sebagai sistem persamaan. Nah, karena dia 2 variabel, biasanya kita bilang begini, sistem persamaan linear 2 variabel, SPLDV gitu ya. Kenapa disebut linear? Karena di sini nggak ada pangkatnya, pangkat 1 semua. Oke ya. Kenapa 2 variabel? Karena variabel ada 2, ada X, Y gitu ya. Bisa saja AB, PQ bisa. Nah, penyelesaian, nah kalau tadi penyelesaiannya berupa garis, kalau sistem persamaan penyelesaiannya adalah berupa titik gitu ya. Oke, jadi bagaimana sih sekarang cara menyelesaikan sistem persamaan ini dengan cara grafik gitu ya. Yang pertama kita gambarkan dulu kedua grafiknya. Nanti kita akan ketemu titik potong antara kedua grafik. Nah ya, jadi kita gambarkan, kita akan ketemu titik potong. Ini adalah penyelesaiannya ya, penyelesaian. Oke. Nah, biar gak bingung kita coba aja langsung. Jadi kakak disuruh gambarkan grafik penyelesaian dari 2X ditambah Y sama dengan 6, X dikurang 2Y sama dengan 8 gitu ya. Maka kakak di sini punya 2 garis, punya 2X ditambah Y sama dengan 6. Kakak punya X min 2Y sama dengan 8. Kakak gambarkan dulu nih kedua grafiknya gitu ya. Kakak gambarkan kedua grafiknya. Maka kita butuh titik potong dengan sumbu X. Artinya kita masukkan Y-nya sama dengan 0. Ya, berarti 2X ditambah 0 sama dengan 6. Dapat X-nya adalah 3. Kemudian kita cari titik potong dengan sumbu Y gitu ya. Artinya kita masukkan X-nya sama dengan 0. Maka ini 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 6 ya. Berarti Y sama dengan 6 nih. Oke, berarti untuk grafik pertama X-nya adalah 3. Kita buletin dulu X-nya 3. Y-nya itu adalah 6. Oke, kita simpan dulu ya. Nah, kemudian kita gambarkan juga si grafik yang ini. Berarti kita cari juga nih titik potong dengan sumbu X. Maka kita masukkan Y-nya sama dengan 0. Maka X dikurang 2 dikali 0 sama dengan 8. X sama dengan 8. Oh, X-nya 8 nih. Ya. Kemudian kita masukkan, kita cari titik potong dengan sumbu Y-nya. Artinya ini X-nya adalah sama dengan 0. Berarti 0 dikurang 2Y sama dengan 8. Berarti ini Y-nya adalah 8 dibagi min 2 atau minus 4. Gitu ya, berarti dia minus 4. Oke. Nah, kalau sudah dapat titiknya kita akan gambarkan grafiknya. Ya. Jadi yang orange ini jadi yang merah nih grafiknya. Yang putih ini jadi yang biru grafiknya. Nah, penyelesaiannya apa, Kak? Nah, penyelesaiannya kita cari perpotongannya. Perpotongannya di mana? Perpotongannya itu adanya di perpotongannya itu ada di sini nih. Nah, nih perpotongannya ada di titik sini. Nih. Kita lihat titik ini X-nya berapa, Y-nya berapa gitu ya. Oh, X-nya adalah 4. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah
4, minus 2. Cuma satu isinya. Jadi penyelesaian dari dia adalah 4, min 2. Itu adalah cara menyelesaikan dengan grafik. Nah, kita coba satu soal lagi ya. Jadi langkahnya adalah kita gambarkan grafiknya, kemudian kita cari titik potongnya. Nah, sekarang gambarkan grafik penyelesaian dari 2y min x sama dengan 10 dan x tambah 2y sama dengan 6. Berarti kakak punya 2 ya. Kakak punya 2y min x sama dengan 10. Kakak punya x ditambah 2y sama dengan 6 gitu ya. Kakak selesaikan dulu yang sebelah sini. Kita cari titik potong dengan sumbu x. Maka kita masukkan y nya sama dengan 0. 2 dikali 0 dikurang x sama dengan 0. Sama dengan 10. Nah, berarti ini min x 10. X-nya adalah minus 10 ya. Terus kita cari titik potong dengan sumbu y. Maka kita masukkan x-nya sama dengan 0. Maka 2y dikurang 0 sama dengan 10. 2y sama dengan 10. Kita dapat y-nya adalah 5. Kita dapat y-nya 5. Nah, di sini y-nya 5. Kemudian x-nya adalah min 10. Kita di sini. Oke. Sekarang kita coba yang si sebelah kanan ya. Nah, ini sama. Kita cari titik potong dengan sumbu x. Maka y-nya kita masukkan 0. Berarti x ditambah 2 dikali 0 sama dengan 6. X sama dengan 6. Ya, x-nya itu 6. Di sini. Kemudian kita cari titik potong dengan sumbu y. Di mana x-nya sama dengan 0. Berarti 0 ditambah 2y sama dengan 6. Berarti 2y sama dengan 3. 2y sama dengan 6. Y-nya kita dapat 3. Y-nya adalah 3. Nah, di sini. Oke. Kita sudah dapat, kita gambarkan grafiknya. Nah, ini kita dapat grafiknya, gitu ya. Nah, sehingga kita akan dapat nih titik potongnya ternyata di sini nih. Kita lihat nih, x-nya itu adalah minus 2, y-nya itu adalah 4. Nah, berarti penyelesaiannya gitu ya, atau himpunan penyelesaiannya itu adalah sebuah titik, yaitu minus 2,4. Oke. Jadi gampang ya menyelesaikan suatu sistem persamaan linear dua variabel dengan cara grafik. Tentunya kakak sudah membuat soal-soal yang titiknya pas nih. Nanti kadang-kadang kalau dengan grafik kesulitannya itu adalah soal-soalnya bisa saja titik potongnya nggak di sini nih, titik potong di tengah-tengah. Nah, ini agak membingungkan. Setengah kah, sepertiga kah, itu agak sulit. Nanti ada cara hitungan di video berikutnya kakak akan ajarkan. Tapi yang pasti kalau kalian disuruh menggunakan cara grafik, yang pasti sekali harus diperhatikan adalah ini ya, sumbu kartesiusnya harus bagus, jangan asal-asalan. Pakai ukuran cm. Ini misalnya setengah cm, semua harus konsisten setengah cm. Kalau nggak, pasti kalian nggak dapat titik ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya bisa belajar juga bersama-sama. Jangan lupa like videonya dan juga subscribe channel Guru Les, juga follow Instagramnya.